Be thankful for everything you have, the sunshine above you, the air that you breathe. Be thankful for the food on your plate, the water you drink. Stay healthy and strong. A is for Alhamdulillah and B is for Bismillah. See, we give. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita rapikan dulu kondisi di kelas kita yang masih makan, mungkin masih sarapan, boleh disimpan dulu. Botol-botol yang ada di atas meja boleh dirapikan, tas yang juga belum dirapikan silahkan dirapikan. Dan silahkan dinaikkan buku paket atau buku pelajaran bahasa Indonesianya. Baik, kalau ada juga sampah di sekitarnya boleh dipungut, dibersihkan dan dibuang di tempat sampah di luar. Ya, silakan. Oke. Mana? Sudah rapi semua? Sudah tidak ada sampah lagi? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Baik, jelas sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Baik, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran juga, kita cek kehadiran teman-teman kita hari ini. Siapa yang tidak hadir, boleh ketua kelas melaporkan. Adam dan Mufli sakit, Ya. Nuaim izin, kalau Rehan belum ada kabar. Belum ada kabar. Yes. Oke. Baik, bagi teman kita yang sakit, siapa tadi? Adam dan Mufli sakit, kita doakan semoga segera sembuh dan besok atau seterusnya atau di pertemuan selanjutnya bisa berkembali bersama dengan kita pada pembelajaran pada hari ini. Amin. Baik, kalau Rehan tadi belum ada kabar. Iya, belum ada kabar. Oke, kita tunggu saja ya, semoga ada informasinya atau mungkin terlambat terjadi sesuatu di jalan. Ya. Baik, sebelum kita melangkah pada apa yang sudah kita sebutkan tadi terkait dengan tujuan pembelajarannya, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik, khususnya materi yang berkaitan atau yang telah kita bahas pekan lalu. Ada yang masih ingat apa itu berita? Boleh acungkan tangan. Ya, silakan Maulana. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, baik. Itu tadi dari pengertian berita menurut Maulana. Masih ada yang lain yang ingin menyampaikan apa itu berita? Oke, silakan Abdi. Berita adalah laporan atau informasi yang disusun berdasarkan fakta nyata yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, disajikan secara jelas, terstruktur, beredukasi, atau bahkan mempengaruhi opini publik. Oke, baik. Silakan duduk. Kita aplaus dulu untuk kedua teman kita yang sudah memberikan penjelasan tentang berita itu. Baik, pertanyaan kedua adalah apa saja sih struktur berita itu? Ada yang bisa membantu saya? Ya, silakan Miftah, boleh berdiri. Struktur berita ini umumnya terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama itu ada judul atau headline. Nah, kalimat singkat, padat dan menarik yang menggambarkan inti dari berita. Kemudian ada teras berita atau lead, yaitu paragraf pembuka yang memuat inti berita.
dan biasanya menjawab unsur dari 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Kemudian ada isi berita atau body, yaitu pengembangan dari teras berita yang berisi rincian penjelasan tambahan, kemudian kutipan narasumber, data pendukung, dan latar belakang dari suatu dari kejadiannya. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau ending, bagian akhir yang bisa merupakan ringkasan, kesimpulan, ataupun informasi terkait peristiwa tersebut. Sekian, Sir. Oke, baik. Aplaus juga untuk Miftah. Oke, cukup. Assalamualaikum. Rehan. Ya. Ayo masuk. Diperbaiki dulu bajunya. Aduh. Bisa masuk ini? Ya, dimasukkan saja. Bisa masuk. Aduh. Oke, sudah, sini. Oke, kenapa terlambat? Ketiduran, Ustaz. Tiduran. Tadi malam begadang? Ya. Apa kita bikin? Belajar, Ustaz. Belajar. Kerja tugas. Masya Allah. Tugas apa? Tugas bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke, baik. Kalau itu silakan duduk. Ambil tasnya. Kemudian duduk di tempatnya. Tapi lain kali tidak boleh diulang ya. Ya. Baik, kita melangkah ke pertanyaan pemantik ketiga. Pertanyaannya adalah, apa saja sih unsur-unsur dari berita itu? Ada yang bisa membantu saya? Oke, bagus. Bisa, silakan. Unsur berita adalah elemen penting yang harus ada dalam sebuah berita agar informasi yang disampaikan lengkap dan mudah dipahami. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah adik simba. A yang artinya apa, untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam berita. D yang artinya di mana, menunjukkan lokasi kejadian. Ya, K yang artinya kapan, untuk menunjukkan waktu kejadian. C artinya siapa, untuk menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. M yang artinya mengapa, untuk menjelaskan alasan atau sebab peristiwa terjadi. B yang artinya bagaimana, untuk menguraikan proses atau cara peristiwa itu terjadi. Baik, aplaus untuk teman kita. Ya, itu tadi 3 pertanyaan yang mewakili apa yang sudah kita bahas pekan lalu. Yang pertama tadi adalah unsur pengertian berita, unsur berita, dan struktur berita. Nah, kita akan masuk pada materi inti kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi, yakni menulis teks berita berdasarkan video yang telah kita lihat. Baik, ini sudah kita bahas pekan lalu ya, tentang pengertian berita. Ya, bahwa berita adalah teks yang memuat laporan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi dan penting untuk diketahui masyarakat, disampaikan secara faktual, aktual, dan menarik. Ini sudah kita bahas, termasuk juga ini ciri-ciri berita, semuanya sudah kita bahas pekan lalu ya. Tidak mengapa kita singgung sedikit. Ada judul berita, harus berisi ringkasan isi berita yang menarik perhatian, aktual, mengandung unsur 5W tambah 1H atau tadi adik Simba ya, yang disampaikan oleh Abiza. Kemudian disusun dengan bahasa yang jelas, lugas, dan menarik, bersifat objektif, tidak memuat opini pribadi. Struktur berita juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian unsur-unsur berita ini sesuai dengan adik Simba. Ini akan kita masuk. Ya, ini akan kita. Oke, kenapa? Izin ke WC, Ustaz. Mau ke WC? Iya. Oke, silakan. Baik, sembari menunggu teman kita ke WC, nanti saya akan berikan kesempatan untuk bertanya ya. Jadi yang mau bertanya, silakan diacungkan tangannya. Kemudian bertanya sesuai dengan materi inti kita pada hari ini ya, langkah-langkah menulis berita. Baik, langkah-langkah menulis teks berita yang pertama adalah menentukan peristiwa atau kejadian yang akan diberitakan. Penjelasannya adalah langkah awal dalam menulis teks berita adalah memilih peristiwa yang layak diberitakan. Pilih kejadian yang aktual, faktual, menarik, dan relevan bagi pembaca.
Misalnya peristiwa bencana alam, kegiatan sekolah, lomba, dan peristiwa sosial lainnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi berdasarkan adik simbah. Ini berisi tentang unsur-unsur berita tadi. Ya, setelah memilih berita, kumpulkan informasi selengkap mungkin. Ini kita garis bawahi ya, harus lengkap. Mungkin dengan berpedoman pada unsur berita adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi ini bisa didapat melalui observasi langsung, wawancara narasumber, atau studi dokumentasi. Yang ketiga adalah membuat kerangka berita. Nah, sebelum menulis berita, buatlah kerangka atau garis besar berita. Yang harus ditentukan hanya 3. Yang pertama adalah judul yang menarik dan mencerminkan isi berita, lead atau teras berita yang memuat unsur terpenting, rangkaian isi berita yang mengembangkan informasi tambahan secara runtut. Kemudian yang keempat adalah menulis berita secara runtut dan objektif. Tulis berita dengan mengutamakan informasi yang paling penting di bagian awal. Prinsip piramida terbalik. Ya, prinsip piramida terbalik. Susun fakta-fakta secara logis dan kronologis tanpa memasukkan opini pribadi. Gunakan kalimat-kalimat pendek, jelas, dan efektif. Yang kelima adalah menggunakan bahasa yang efektif dan mudah untuk dipahami. Gunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, ya, atau EYD, ejaan yang disempurnakan termasuk EBI, PUEBI, pedoman umum bahasa Indonesia. Ya, hindari kalimat berbelit-belit dan jargon yang sulit dipahami. Pilih kata-kata yang sesederhana mungkin, tetap formal untuk menjaga kredibilitas berita. Kemudian selanjutnya, merevisi dan memeriksa kembali teks berita. Setelah draft pertama selesai, lakukan penyuntingan. Periksa apakah semua unsur adik simbah telah tercakup. Pastikan tidak ada kesalahan ketik, kesalahan fakta, atau ketidaksesuaian informasi. Revisi kalimat-kalimat yang kurang efektif dan pastikan alur berita tetap jelas dan menarik. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam menulis berita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan atau memperlihatkan contoh dari kerangka berita yang bagus. Nah, boleh diperhatikan di depan. Ya. Ya, ini adalah contoh kerangka berita. Ya. Yang pertama adalah judul berita. Contohnya, upacara Hari Pendidikan Nasional di SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar berlangsung khidmat. Teras beritanya isinya memuat informasi penting dan paling menarik. Contohnya, SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2025 di lapangan sekolah dengan penuh khidmat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Yang ketiga adalah isi berita. Menguraikan rincian peristiwa dengan menjawab adik simbah. A. Upacara Hardiknas. Ini berkaitan dengan unsur-unsur tadi ya. Kemudian di mana? SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Kapan? 2 Mei 2025 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Siapa? Guru, siswa, guru, staf sekolah. Mengapa? Memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana? Berlangsung tertib disertai pembacaan sambutan Menteri Pendidikan. Nah, kita lihat ini ada contoh pengembangan isinya. Upacara dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dengan Inspektur Upacara Kepala Sekolah Bapak Darmi SAG MPDI. Dalam amanatnya, beliau membacakan pidato Menteri Pendidikan yang berisi ajakan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Suasana upacara berlangsung tertib dan penuh khidmat, diakhiri dengan pembacaan doa dan penampilan paduan suara siswa.
Kemudian yang keempat, penutup berita. Isinya tentang tambahan informasi atau harapan ke depan. Contoh, pihak sekolah berharap semangat Hari Pendidikan Nasional ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Baik, ini materi yang kita sampaikan pada hari ini, termasuk garis besarnya adalah langkah-langkah dalam menulis berita. Kemudian saya perlihatkan contoh kerangka dalam menulis berita. Kalau ada di antara kalian yang mau bertanya, boleh mengacungkan tangan, silakan. Siapa? Silakan. Saya Ustaz. Ya, boleh. Silakan berdiri. Ya, silakan. Setelah selesai menulis berita, apa yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa berita tersebut sudah siap untuk dipublikasikan? Dan jelaskan mengapa pemeriksaan ini sangat penting. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Apa yang harus kita periksa atau apa yang harus kita perhatikan setelah kita menulis sebuah berita? Tentunya yang harus kita perhatikan yang pertama adalah apakah fakta yang kita sudah tuliskan dalam menulis berita itu sudah akurat sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah diantaranya adalah memeriksa unsur dari berita tersebut. Ya, kita tahu tadi unsur dari berita itu berdasarkan pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi ketika kelima unsur ini atau semua unsur dari berita itu secara umum, secara khusus juga akan terpantau dan terlihat apakah berita itu sudah bagus atau tidak. Yang ketiga adalah bahasa dan ejaan. Tadi kita jelaskan untuk memeriksa penulisan, apakah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan EYD atau PUEBI dan sebagainya, itu harus diperiksa dengan baik. Oke, kemudian yang keempat adalah kejelasan dan keterbacaan. Apa maksudnya kejelasan dan keterbacaan? Maksudnya adalah setelah berita itu kita periksa, kita lihat, ya, kita baca kembali. Apakah isi dari berita itu benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tentunya dengan menarik perhatian pembaca. Yang kelima adalah kesesuaian dengan gaya dan format berita. Kita perhatikan format berita yang kita sudah perlihatkan tadi, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian pemeriksaan keobjektifan. Apakah kalian ya dalam menulis berita itu sudah objektif dalam menulis isi berita tersebut? Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian dengan kebijakan media. Tentunya berita yang kita unggah atau yang sudah kita buat, kita akan unggah ke media sosial. Apakah itu berkenaan atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sana, misalnya di surat kabar, media online dan sebagainya. Baik, sampai di sini paham ya? Masih ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup? Yang di belakang sudah paham? Bu Hori paham? Faras paham? Paham. Oke. Baik. Selanjutnya karena semuanya sudah paham, nah, kita coba masuk ke sini tentang tugas menulis berita berdasarkan video yang ditonton. Boleh dinaikkan semua gawainya. Saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada 2 barcode yang akan kalian semua scan atau pindai, sama seperti barcode yang ada di atas. Saya bagikan dulu ya. Boleh silakan dibantu di over ke teman-temannya di belakang. Ya, boleh dibaca-baca petunjuknya sebelum mengerjakan. Itu. Over lagi kan? Ada yang belum dapat? Ya. Sini juga belum? Ya, belum. Oke, semua sudah dapat? Yeah. Oke. Di situ silakan dilihat dulu ya, saya jelaskan.
Di bagian atas ada tertulis nama siswa yang kosong, silakan ditulis namanya masing-masing. Kemudian kelasnya ditulis kelas 11-1 ya. Nyalanya sudah ada. Kita langsung saja pada paragraf kedua. Silakan dilihat setelah dituliskan namanya. Silakan dilihat. Ada yang tidak punya pulpen? Aku. Ya, ini boleh dipinjam. Baik, sudah ditulis namanya semua? Oke, nama kelas sudah ya? Baik, silakan diperhatikan. Ada 6 poin yang harus menjadi syarat dan ketentuan teks berita yang dilihat. Ya, atau yang akan ditulis nanti. Yang pertama, tugas dikerjakan secara perorangan atau individu. Yang kedua, teks berita ditulis dalam 5 paragraf. Jadi buat nanti berita sebanyak 5 paragraf. Setiap paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Paragraf pertama merupakan kepala berita. Paragraf kedua sampai dengan keempat merupakan leher berita atau tubuh berita. Dan paragraf terakhir berisi kaki berita. Teks berita terdiri atas 100 sampai 300 kata. Ini juga boleh sebentar di scan. Ya, sebentar, diperhatikan dulu. Yang keempat, buatlah kerangka karangan terlebih dahulu sebelum kalian menuliskan teks berita itu. Yang kelima, gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Jadi diperhatikan ya, penggunaan tanda baca dan kaidah kebahasaan yang baik dalam menulis berita. Kemudian pilihlah tayangan video dari kedua tautan berikut untuk dijadikan sumber teks berita. Nah, kesepakatannya, kita buat kesepakatan dulu. Untuk yang berada di samping kanan, ya, berada di samping kanan, itu mengambil video pertama. Ya, jadi silakan di scan barcode yang pertama. Kemudian yang sebelah kiri, ya, di sebelah kiri, Rifki ke belakang, kemudian Rio ke belakang. Tadi di sini ya, yang sebelah sini, Mifdal ke belakang, itu mengambil video yang kedua. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Tidak. Iya. Di mana dikerjakan? Ya, dikerjakan di belakang kertasnya, di halaman belakang. Ya, jadi upayakan tulisannya rapi, bagus, jelas terbaca. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, boleh dipindai barcode yang ada, kemudian langsung menonton video yang ada di barcode tersebut. Setelah itu dibuat beritanya. Selamat mengerjakan. Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. We thank you for everything that you gave us. We thank you. Oh Allah, we thank you. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Oh Allah, we thank you. 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 Be thankful for the gift of each day and the chance to learn and to grow in every way. Sing along with me. A is for Alhamdulillah and B is for Bismillah. C we give for charity to help the ones that are in need. D is for the difference you shape, and E for every effort you make. F for this beautiful faith, Islam.
Oh Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. We thank you for everything that you gave us. We thank you. Oh Allah, we thank you. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Oh Allah, we thank you. We thank you. Oh Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. Be thankful for the gift of each day and the chance to learn and to grow in every way. Sing along with me. A is for Alhamdulillah and B is for Bismillah. C we give for charity to help the ones that are in need. D is for the difference you shape, and E for every effort you make. F for this beautiful faith, Islam. Oh Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. We thank you for everything that you gave us. We thank you. Oh Allah, we thank you. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Let's raise our hands to the sky and give our thanks to the Most High. Oh Allah, we thank you. We thank you. Oh Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. Oh Allah, we thank you. Be thankful for the gift of each day and the chance to learn and to grow in every way. Sing along with me. A is for Alhamdulillah and B is for Bismillah. Ya, masih ada yang belum mengumpulkan? Sudah selesai atau belum? Oke, kalau sudah sini. Yang lainnya masih ada? Sudah semua ya? Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum ditutup, saya akan meminta salah satu di antara kalian untuk memberikan refleksi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang boleh atau yang mau silakan angkat tangan. Oh ya, silakan Fadil. Ya, setelah mempelajari materi berita mulai dari pekan lalu sampai sekarang, kita jadi mengetahui bagaimana cara menulis berita dengan baik dan benar, mengetahui struktur-struktur beserta unsur-unsurnya dan juga pemilihan bahasa yang tepat dalam menulis berita. Oke, itu kalau berkaitan dengan materinya ya, isi materinya. Kalau berkaitan dengan proses pembelajaran seperti apa? Menurut saya cara Ustaz menyampaikan dan metode yang Ustaz gunakan sudah tepat menurut saya karena mudah tersampaikan hingga kita semua paham. Oke, baik. Aplaus untuk temannya dan untuk kita semuanya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Semoga apa yang kalian sudah dapatkan atau apa yang saya sudah sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kedepannya, khususnya berkaitan dengan menulis berita. Dan kalian semua mampu untuk menulis berita. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah secara bersamaan. Alhamdulillah. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berita.